Nah, konsep Mister Market itu kayak agen properti. Jadi kalau misalnya kita mikir rumah 1 miliar tadi, ini ada agen properti orang gila, setiap hari nawarin lu, ya. Dia ketok pintu lu, "Oh, rumah lu harga ini harganya 8 juta." Misalnya se-M nih lu belinya ya. Dia ketok, "Rumah lu 8 juta." Besok dia ketok lagi 910, dia ketok lagi 950. Lama-lama lu pikir ini orang gila, biarin aja gitu kan. Tapi kadang dia ketok, dibilang rumah lu harganya 1,5 miliar. Nah, ya udah gue jual, gue untung 500 juta gitu. Tapi kalau ada rumah yang 1 miliar dia tawarin lu, "Oh, ini harga 200 juta." Nah, itu diskonnya jauh tuh. Ya. Diskonnya 80%, itu lu masuk 200 juta, lu beli rumahnya gitu. Itu konsepnya Mister Market. Lo anggap aja kayak agen properti yang semi gila gitu. Nah, cara kerja Mister Market tuh gimana? Jadi manusia itu bukanlah pribadi-pribadi yang rasional gitu. Ketika ada krisis, banyaknya terdiskon jauh sekali. Contohnya kita kasih contoh aja yang terjadi ya ketika gue bikin ini, yaitu beberapa saham perbankan gitu. BRI waktu itu 2.300 gue beli. Kenapa? Karena market tuh cuma nge-swing. Ini mau Bitcoin, mau saham sama ya. Mereka nge-swing dari exuberance ya ke panik. Jadi antara manusia itu emosional. Makanya market itu, gue nggak begitu percaya bahwa market itu sangat efisien. Karena kebanyakan orang itu tidak rasional. Jadi mereka cepat panik ya, mereka cepat happy. Cepat panik, cepat happy. Cepat panik, cepat happy. Ya. Jadi bisa berubah-berubah dia. Market tuh bisa berubah-berubah. Jadi ketika orang panik kita beli, ketika orang gilanya datang itu, tadi agen properti gila datang tawarin rumah 200 juta karena semuanya panik mau kebakaran, kita tahu rumahnya ini harganya 1 miliar ya, dan dia akan balik ke 1 miliar itu kita beli. Tapi di saat market tuh euforik ya, kalian harus mikir secara kontrarian, mikirnya terbalik. Ketika market tuh panik, oke, sabar dulu, ini semua orang lagi happy-happy. Ini nggak akan selamanya nih. Kita jual situ gitu. Nah, contoh pendulumnya, jadi dia kan cuma nge-swing ya kayak pendulum doang. Nah, ini kita kasih contoh. Ini BNI ya. Balik lagi, ini slide-nya tidak bisa gue otak-atik ya. Kemarin ada yang gue tambahin satu gambar, nanti gue akan tunjukin gambar yang gue tambahin. Tapi ini slide-nya nggak ada yang pernah gue otak-atik gitu. Jadi ini kan screenshotan dari Google ya teman-teman ya. Ini nggak bisa dibikin nih ya screenshotan ini. Jadi ini BNI harganya 4.660 ya. Ini ketika 7, 11, 20. Ini udah contoh pendulum gitu. Market tuh udah panik di sini. Ini kan dia kan sempat dia sempat stock split ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya dihargain sekarang harusnya ini 2.800-an ya. Ini udah terlalu terdiskon gitu. Dengan laba bersihnya sebesar itu, ini sudah terdiskon. Kenapa? Karena market waktu itu panik. Kalau teman-teman tahu 2020 yang terjadi adalah COVID. Jadi kalau teman-teman waktu itu ikut webinar gua di sini ya, ikut kelas gua, ibaratnya kalian ikut kelas gua, kalian mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kalian dobelin uang kalian gitu. Contoh ya, kalian bikin restoran, modalnya tadi 500 juta. Itu harus balik modal dulu tuh ke 5 juta. Let's say bagus banget restorannya, mungkin 3 tahun, 2 tahun bisa BEP, baru bisa dapetin profit. Sedangkan kalau kalian ikut webinar gue waktu itu di sini, ya, yang kalian dapetin apa? 5 juta itu kalian taruh nih di BNI, uangnya itu udah double atau lebih sekarang. Ya. Jadi kalian bahkan gak usah BEP itu langsung udah kali 2 gitu. Jadi lebih mending mana? Kita bikin bisnis sama teman kita bikin restoran atau di sini gitu. Opsinya kita bermain di pasar modal. Kita ikutin gayanya Benjamin Graham atau Warren Buffett. Karena terbukti itu bikin orang-orang paling kaya di dunia. Warren Buffett itu orang paling kaya di dunia tahun 2008 ya. Kenapa sekarang Elon Musk lebih kaya? Jawabannya adalah Warren Buffett itu donasi banyak sekali kekayaannya. 30 miliar dolar tuh dia kasih ke Bill and Melinda Gates Foundation tahun 2007. Kalau uang itu dia compound dan dia keep untuk dirinya sendiri, saham Berkshire nggak pernah dikasih, hartanya 300 billion dolar lebih dalam cash. Dia masih orang paling kaya di dunia. Tapi orang paling kaya di dunia yang lain difur sama dia ya. Karena dia pakai taktik ini. Ketika murah dia beli ya. American Express waktu itu kena masalah dia beli. Coca-Cola waktu itu kena masalah dia beli. Ya, saham-saham perusahaan yang menurut dia diskon, ya udah dia beli gitu. Screening saham gitu kan. Screening perusahaannya apa yang kita cari? Balik lagi. Perusahaan tuh ada yang memang beberapa sektor, apalagi di negara-negara seperti kita itu yang lebih baik dibanding yang lain. Contohnya gue selalu bilang perbankan tuh selalu lebih baik. Kenapa? Karena ini kata-kata dari Nathan Rothschild yang selalu gue simpan. Yaitu the only business worth doing, satu-satunya bisnis yang worth it untuk dikerjakan adalah bisnisnya uang. Jadi bank itu adalah bisnisnya uang. Kalau kalian lihat di India yang paling besar-besar pasti bank. Kalau kalian lihat bahkan di seluruh dunia, ya di Singapura lah contohnya. Kalian cari Singapura largest market cap itu pasti bank biasanya, ya. Entah itu DBS, ya. Kalian bisa cari di negara-negara besar manapun, ya bank itu selalu top tier. Kecuali di US yang teknologinya maju. Tapi itu pun kalau JP Morgan, ini gue belum cek, tapi JP Morgan pasti masih top 10 gitu. Kalau laba bersihnya itu pasti top 10. Jadi cari sektor yang baik. Ya, salah satu sektor yang baik itu gue kasih kisi-kisinya itu adalah bank ya, di negara apalagi negara seperti Indonesia. Kalau gue baca riset terakhir dari PricewaterhouseCoopers ya, Indonesia 2050 tuh bakal jadi GDP keempat ya. PDB-nya bakal keempat terbesar di dunia.
Dan kalau itu terjadi, sektor yang diuntungkan tuh udah pasti perbankan. Sektor yang bagus lagi apa di negara ini? Yaitu sektor consumer. Ya karena kita suka konsumsi gitu. Jadi ketika kita suka konsumsi itu pasti bagus. Dan sektor ketiga yang bagus tuh pasti di negara seperti ini adalah energi. Karena ini adalah negara yang ekstraktif gitu. Yang banyak kaya di sini tuh antara dari tambang batu bara, ya kan. Kita bisa lihat dari sawit juga gitu. Grup-grup besar tuh pasti punya batu bara sendiri. Grup-grup besar tuh pasti punya sawit. Jadi kalian bisa lihat kisi-kisinya. Orang yang udah kaya top 50 di Indo tuh dari mana? Kalian cari tuh industrinya apa aja. Kalian bisa cari juga ya yang laba bersihnya besar. Nah ini favorit gua. Karena ini kepercayaan gua secara investor ya, fundamental. Bisnis itu simple. Bisnis itu mesin pencetak uang. Jadi laba bersih itu akan mendorong yang namanya harga perusahaan. Ini kepercayaan gua. Gua tahu sekarang banyak perusahaan yang valuasi nggak masuk akal, ya. Tapi itu bukan cup of tea gua, bukan style gua. Ada yang bisa untung dari situ ya silahkan, good for them, gitu. Tapi style gua, stylenya Buffett, stylenya Benjamin Graham, stylenya Bang Sandiaga Uno. Kita percaya bahwa laba bersih itu pasti mendorong harga perusahaan. Karena nggak mungkin perusahaan itu besar terus tapi kopong, gitu. Perusahaan yang besar sekali, gitu kan. Contohnya Saudi Aramco, laba bersih itu besar sekali. Yang kedua terbesar apa? Contohnya seperti Google. Laba bersihnya itu besar sekali Google, makanya market cap-nya jumbo gitu. Cuman gue nggak percaya bisa market cap-nya jumbo tapi nggak ada isinya. Suatu saat itu pasti turun gitu. Perusahaan tuh kalau nggak ada isinya di sini gue laba bersihnya nggak ngasilin duit, itu nggak akan kemana-mana dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Mungkin dia bisa naik setahun 2 tahun, tapi dia nggak akan 10 tahun gitu. Dan yang ketiga, timing itu penting. Jadi cari momen di saat dia terdiskon. Ini gue kasih contoh ya, 2020 ya. BCA itu setahun ya, ini seingat gue itu sekitar 20-an triliun doang laba bersih setahun ya. Sekarang setengah tahun itu 29 triliun harganya, tapi kalau kalian tarik dari 2022 sampai sekarang itu sama gitu. Jadi apakah itu mahal atau murah ya itu tergantung kalian lihatnya dari mana.